Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Mambaul Hisan School bagi siswa baru. Alhamdulillah kalian masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala bersekolah di Pondok Pesantren Mambaul Hisan. Tatap muka yang pertama ini Pak Alfi tidak akan memberikan materi yang berat-berat, kita have fun saja. Kenalan. Nah, yang ada di video ini di pojok kiri itu adalah Bu Alfi, guru IPA di kelas 7, 8, 9 MTS Mambaul Hisan, sekaligus waka kesiswaan. Anak-anak, maaf, Alfi belum bisa mengenali kalian satu persatu karena perjumpaan daring ini membatasi interaksi secara langsung, membatasi kita untuk bersilaturahmi secara langsung. Tapi syukuri saja, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah untuk belajar. Apa permainan kali ini? Kita kan tadi Bu Alfi sudah bilang kita have fun saja. Kita akan bermain sekaligus belajar. Apa permainan dan permainan yang sekaligus belajar yang akan Bu Alfi tampilkan? Sebelum kita bermain, kalian Bu Alfi perkenalkan dulu dengan kompetensi dasar. Jadi belajar, bermain, belajar. Karena ada faktor belajarnya, maka Bu Alfi harus merujuk pada kurikulum. Pada tatap muka ini, kompetensi dasar dari materi yang Bu Alfi sampaikan adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Indikatornya apa? Indikator itu apa sih? Indikator itu setelah kita mempelajari materi ini, setidaknya kita mampu mempraktekkan konsep pengukuran pada berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Bu Alfi tidak akan langsung ke materi apa itu besaran, apa itu pengukuran, tapi kita bermain dulu. Kita bermain dulu. Menguji keterampilan. Apakah kalian sudah terampil? Harusnya sudah sih, kan sudah MTS. Kalau MI dari TK menuju MI mungkin belum bisa terampil, mungkin masih harus belajar memotong, menulis rapi. Tapi ini sudah MTS kelas 7, pasti sudah terampil. Tapi Bu Alfi akan uji apakah betul apa yang Bu Alfi pikirkan. Alat dan bahan: 1 kertas ukuran folio 1 lembar, 2 penggaris, 1 saja penggarisnya. Oh ya, Bu Alfi hampir lupa. Kalian boleh mengerjakannya secara berkelompok. 1 kelompok 2 siswa. Jadi hanya ada 1 teman dalam belajar terampil. Dikerjakan teman boleh banyak, tapi teman kelompok 1 untuk materi ini. Gunting, solasi, buku catatan, dan pulpen. Ini alat dan bahan yang akan kita gunakan. Buku catatan pulpen ini nanti fungsinya menulis apa-apa yang penting ketika kita belajar terampil. Langkah pertama, mengukur panjang dan luas. Kertas folio yang Bu Alfi sertakan dalam foto tadi, kalian ukur. Itu adalah bangun persegi panjang. Kertas folio tadi itu bangun persegi panjang. Kemudian selanjutnya kalian ukur sisi-sisi kertas tersebut dengan menggunakan penggaris. Bu Alfi yakin kalian sudah bisa menggunakan penggaris, bisa mengukur panjang sisi-sisi kertas folio yang berbentuk persegi panjang. Kemudian catat hasil pengukuranmu dalam buku catatan. Selanjutnya setelah dicatat, ukurlah luas kertas folio tadi, catat lagi,
Beres untuk poin atau tahapan pertama. Berikutnya apa? Tabung. Kertas tadi kita manfaatkan untuk membuat bangun berbentuk tabung. Seperti ini. Bagaimana caranya? Gampang. Gulung kertas folio membentuk bangun tabung seperti gambar yang Bu Alfi sertakan. Bagaimana caranya? Sambungan dari sisi-sisi yang bertemu kita lem dengan solasi, tapi wajib rapi. Harus pas sisi kanan dan sisi kiri. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebihan. Setelah sudah terbentuk bangun tabung, ukurlah volume bangun tabung yang kalian buat. Ya? Setelah menemukan ukuran volumenya, catat dalam buku kamu. Beres kan? Sudah dicatat? Sekarang lanjut ke tahap ketiga. Kubus. Bagaimana cara membuat kubus dari kertas folio tadi? Kita bongkar dulu kertas folio yang berbentuk tabung tadi. Kemudian lipat kertas seperti gambar. Lipat dulu bagian tengahnya, persis lipatannya ada di tengah, yang membagi dua sisi panjang ini sama panjang kiri dan kanan. Kemudian setelah menjadi lipatan memanjang, kita bagi menjadi 3 lipatannya. Seperti ini kita lipat sehingga garis lipatan terlihat nyata, jelas. Jadi ada berapa bagian ini setelah dilipat? Ada 6 bagian. Bentuknya persegi 4 yang sebangun, sama, persis. Langkah berikutnya, setelah lipatan sudah terbentuk, kita potong. Potong 1, 2. Kita potong 2 saja. Potong pada garis lipatan bagian tengah seret. Kemudian potong lagi menjadi 2 bagian, persis pada garis lipatan. Kemudian 2 potong ini, tuh kan hilang. Kemudian 2 potong ini kita sambung pada sisi kiri apa kanan ya? Sisi kanan, kemudian pada bagian atas. Karena ada 2 potong kecil ini, kita sambungkan sisi kanan, kita sambungkan sisi atas, sehingga membentuk seperti salib, tanda salib. Sudah selesai? Sip, gampang. Kita sambung dengan solasi. Lanjut, kita susun, kita lipat pada bagian garis lipatan ini, kita lipat seperti ini. Kita lipat, kemudian kita solasi, ini solasi. Jadilah kubus. Setelah sudah jadi kubus, ukur volume kubus ini, kita ukur. Ya. Buatlah tabel untuk merangkum semua hasil pengukuran kalian. Seperti ini. Tahapan pertama tadi kita akan mengukur persegi panjang, bangun persegi panjang dari folio. Apa yang kamu ukur? Besaran panjang. Nilainya berapa? Misalkan ternyata panjang sisinya itu 33 cm. Kamu tulis nilainya 33, satuannya senti. Kemudian yang kedua adalah tadi bangun apa? Tabung. Besaran apa yang kamu ukur? Volume. Berapa nilainya? Misalkan nilainya 20. Tulis ini 20, satuannya apa? Sentimeter kubik. Yang ketiga apa tadi? Mengukur apa yang ketiga? Oh, yang kedua salah Bu Alfi. Yang kedua adalah mengukur luas volume. Berarti di sini bangun apa? Persegi panjang. Apa yang kamu ukur? Luas folio, bukan volume. Luas folio.